Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalata 'ala al-khair ittiba'i wajhillahi murtadihi wa rudihi wa sawabihi wa anil Hasan, dari Imam Hasan Allah berkata, nadoro melihat, yang melihat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat kepada ila sabi, kepada seorang pemuda. Faqala, kemudian sahabat Umar ketika melihat seorang pemuda mengatakan, ya sabun, ya, wahai seorang pemuda, in waqaita saron salasin, kalau kamu terhindar dari 3 kejelekan, ya, waqat waqaita syarus sabab, berarti kamu telah terjauhkan dari kejelekan sifat pemuda. Ya, kata sahabat Umar mengatakan seperti itu. Pemuda itu siapa? Ya, umurnya yang di bawah 40. Pemuda. Kalau kita ini sudah bukan pemuda, ya, bukan sudah 40 ke bawah itu pemuda, mentok petang bulu, ya, itu pemuda. Ya, kalau 50 CP, Pak, ya. Waqaita saron lakika, ya. Kalau kamu terhindar daripada kejelekan lakika, yakni lisanka, yaitu terhindar dari kejelekan lisan, berarti terhindar dari sifat kejelekan seorang pemuda. Sebab biasanya pemuda itu lah ngomong ngawur, ya, arek ngomong ngawur, ya pincuk, ya sembarang, ya. Kalau ngomong tuh pemuda itu ngawur, ya. Makanya kalau seorang pemuda itu terhindar dari kejelekan sifat kemudaan, yaitu bisa mengendalikan lisan, tak ngomong, tak ngawur, ya, berarti itu termasuk adalah pemuda yang terhindar dari sifat kejelekan kebanyakan seorang pemuda. Nah, karena kalau ada orang yang sudah umur ngomongnya jelek, kon dadi arek nom, ya, kon dadi arek nom, kon anting-antingan, ya, kon rambut sing dawa, ya. Kalau itu umurnya sudah lebih, ya, harus lebih bisa menjaga diri, lebih-lebih omongannya, ya, lebih-lebih omongannya. Wadab dapen yaknu farjuka. Yang kedua, kalau kamu bisa terhindar dari kejelekan farji, kemaluan, ya, itu termasuk kamu bisa termasuk orang yang terhindar dari kebanyakan kejelekan yang dilakukan oleh seorang pemuda, farji, kemaluan, ya. Sampai sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, min alamatil muttaqin, daripada tandanya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaghliba farja wal lisan, yaitu orang yang bisa mengendalikan farji dan bisa mengendalikan lisan. Itu tandanya orang bertakwa. Ya, orang bertakwa itu lisannya dikendalikan, tidak sembarangan. Farjinya juga dijaga, tidak sembarangan. Itu tandanya orang bertakwa, kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan yang ketiga, waqab qabika yakni batnaka, termasuk daripada kalau kamu bisa terhindar dari kejelekan perutmu, ya, perutmu tidak kamu isi dengan hal-hal yang haram, berarti kamu terhindar
dari kejelekan kebanyakan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Ya, itu yang dikatakan sahabat Umar kepada seorang pemuda seperti itu. Bahkan sahabat Utsman juga mengatakan tandanya orang bertakwa yang benar-benar bertakwa itu siapa? La yamla'u batnaha, ya batnuhu minal halal ayyakhafa yuhallituhu minal haram. Orang benar-benar bertakwa itu tidak berani memenuhi perutnya sesuatu yang halal, khawatir kecampur barang haram. Ya, khawatir nanti kecampur barang haram. Ya, bukan berarti tidak mau menjaga supaya perutnya ini tidak kecampuran dengan barang haram. Kebanyakan orang seketoi halal ya disablek ya. Kebanyakan orang. Tapi kalau benar-benar bertakwa, enggak, ya dia justru berhati-hati. Yang halal pun dihati-hati. Supaya apa? Supaya tidak kecampuran dengan yang namanya barang haram. Wadukiro anna Luqmanul Hakim, diceritakan, disebutkan sesungguhnya Imam Luqmanul Hakim karena abdan habasyian, seorang hamba sahaya dari kalangan bangsa Afrika. Ya. Wa awaluma dohara fi hikmatihi. Ya, Imam Luqmanul Hakim ini ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan minal solihin, ya, minal utama. Ya. Ada di penjelasan kitab apa gitu ya, Imam Luqman, ada nabi itu kulitnya tidak sebegitu putih, agak hitam manis gitu. Ya, termasuk salatannya ada yang mengatakan ya Imam Luqman Hakim, ada yang mengatakan seperti itu ya. Bahwasanya awal man dohara fi hikmatihi, awal tampaknya hikmah dari Imam Luqmanul Hakim, annahu qala lahu maulahu, majikannya pernah mengatakan kepada Imam Luqmanul Hakim, ya gulam, wahai seorang anak laki-laki, itbah lana hadisah, tolong kamu sembelihkan hadisah, kambing ini, ya. Waktu ini dan berikan kepada saya kalau kamu sudah menyembelih kambing ini, ya, biat yaba mudhotaini, segumpal darah yang paling bagus, ya, dua hal, ya, kalau kamu sudah menyembelih kambing ini, coba berikan dua hal, yang dua hal ini bisa menjadikan yang lainnya bagus, ya. Kemudian faja abiqalbi waslisan, akhirnya Imam Luqmanul Hakim setelah menyembelih kambing tadi, diambilkan majikannya tadi lisan sama hati, diberikan ini majikan, ya. Sumakola, kemudian majikannya ngomong lagi, sumakola mardoura, kemudian majikannya di lain waktu ngomong lagi, itba lana hadisah, ya, potongkan kambing ini untuk saya, wakti bi akhbasa mudhotaini minha, kemudian berikan dua hal yang bisa menjadikan lainnya jelek, ya, fatahu bilisan wa qalbi. Imam Luqmanul Hakim juga memberikan lisan sama hati, ya. Was'alu andalika, majikannya tanya tentang hal itu, kenapa kok kamu ketika saya minta dua hal yang menjadikan dua hal ini bisa menjadikan yang lainnya baik, kamu berikan hati sama lisan. Saya minta juga ketika kamu berikan sesuatu yang bisa menjadikan yang lainnya jelek, kamu juga memberikan hati dan lisan. Faqala, kemudian Imam Hakim mengatakan, laisa fil jazat mudhataini adyab minhuma idza taba wala akbasu minhuma idza habusa. Ya, kata Imam Hakim dikatakan tidak ada dalam jasad dua hal ini, kalau memang bagus, lain-lainnya akan bagus. Ya, jadi dalam diri manusia itu kalau hatinya bagus, lisannya bagus, yang lainnya ikut bagus. Yang lainnya ikut bagus. Tapi kalau hatinya sudah tidak bagus, ya,
delok wong ini iri, ya delok wong ini iri senang. Oh, selamat, jangan dikatakan dia menjadi orang baik kalau hatinya sudah tidak baik, apalagi omongannya, omongannya sudah tidak baik. Oh, selamat sudah, ya. Kalau omongannya sudah tidak baik, hatinya baik, yang lainnya otomatis tidak baik. Tapi kalau hatinya baik, lisannya baik, yang lainnya akan menjadi baik. Ya, sampai kalau Rasulullah SAW juga menyampaikan di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Idza sholahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahya al-qalb. Ya. Ada Rasulullah, dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Segumpal darah ini kalau baik, yang lainnya baik. Segumpal darah ini kalau jelek, yang lainnya akan jelek. Allah, kata Rasulullah, ingat, perhatikan, wahya al-qalb. Ya, itu adalah hati, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hatinya sudah tidak baik, sudah alamat sudah. Yang lainnya akan menjadi tidak baik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau hatinya sudah terjangkiti sifat hasud, itu bahaya. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan banyak, ya, dalam kitab Nasai'ud Diniyah, dalam kitab Risalatul Mu'awanah, dalam kitab beliau, karangan beliau banyak mengingatkan bahwasanya jangan di dalam hati kita ini sampai tersimpan hasud, ya, sampai tersimpan hasud, ya, itu termasuk jangan, bahaya hasud. Kalau hipton apa-apa, melihat orang kaya dia berdoa, ya Allah, jadikan saya kaya seperti dia sehingga saya bisa melakukan sedekah, bisa membantu orang, bisa mengini dan lain sebagainya. Jadikan seperti dia saya, wahai Rasul, wahai Allah, tidak apa-apa. Ya Allah, jadikan saya seperti orang alim tersebut, ya biar saya bisa memberikan nasihat, kalau ada tanya dijawab dan lain sebagainya, diberikan tunjuk. Tidak apa-apa kalau itu seperti itu. Tapi kalau melihat orang kaya, ya Allah, doakan besok rumahnya kebakar, ya Mbak. Tidak boleh, itu namanya hasud. Ya, kalau melihat orang masanya banyak jamaah, ya Allah, sampai bubarkan, ya Allah, saya tidak senang, itu namanya hasud. Ya, kalau seperti itu, ya. Waruya an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu lama ba'asal mu'ad ilal Yaman. Ya, kemudian diriwayatkan dari Rasulullah SAW, annahu, sesungguhnya ketika Rasulullah SAW mengutus kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ila Yaman, ke negara Yaman, faqala, kemudian berkata sahabat Mu'ad, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, wahai Rasulullah, ya, ausini, wasiati saya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa asara ila lisanihi, kemudian Rasulullah hanya memberikan wasiat, ya, hanya memberikan wasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya, ila lisan. Rasulullah cuma mengatakan lisan, ya, yakni alaika bihifdil lisan, maksudnya kamu jaga lisanmu, lisanmu. Faka'annahu tahawwana bihi, seakan-akan sahabat Mu'ad itu kok melisan toh, ya, saya ini tidak wasiat, ya, ya, kok cuma diisyarai lisan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian sahabat tanya lagi, ya Nabi Allah, ausini, wahai Rasulullah, wasiati saya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala sakilaka umuka, ya, kamu akan kehilangan ibumu. Wahal yakubban nas minnal jahannam illa khasaidu alsinatihim, ya, bukankah kebanyakan manusia ini dijebloskan ke dalam nerakanya Allah, ya, masukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah, illa khasaidu alsinatihim, ya, kecuali gara-gara buah daripada lisannya orang tersebut. Kebanyakan orang dimasukkan ke dalam neraka itu gara-gara omongan hati, gara-gara ucapannya tadi itu, ya. Makanya jangan sampai mengatakan hal-hal yang tidak baik, ya, apalagi sampai
pirang ya sing krungu sak pirang sing melok sak pirang gara-gara satu lisan ya, gara-gara satu lisan. Iya kalau yang ikut kebaikannya, kalau ikut kejelekannya ya, kalau ikut bencinya ya, kalau ikut gak senengnya ya, itu termasuk tambah bahaya bagi orang tersebut. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, berkata Imam Hasan Basri rahimahullah taala, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Siapa yang banyak omong, banyak salahnya, banyak terpelesetnya. Wa man kasura malu kasura ismuhu. Siapa orang yang banyak hartanya, banyak dosanya. Artinya kalau tidak bisa menggunakan hartanya, banyak dosanya. Makanya dalam jalur penjelasan, sebaik-baiknya harta itu kalau yang megang orang soleh ya. Kalau yang megang orang soleh gaya api itu dibuat yang bagus-bagusan. Wa man sa'a khuluquhu adaba nafsuhu. Siapa yang jelek akhlaknya, adaba nafsuhu, akan menyiksa dirinya. Siapa yang jelek perilakunya, akan menyiksa dirinya besok, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya, dan yang terakhir, an Sufyan As-Tsauri, diriwayatkan dari Imam Sufyan As-Tsauri, qala, sesungguhnya Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan ya, la an armi rajulan bisab min ahabbu. Saya itu kalau melempar panah kepada seseorang itu saya senang ya. Saya kalau melempar anak panah kepada seseorang itu saya senang ya. Min an armiyahu bilisani, daripada saya melempar omongan melalui lisan saya kepada orang li anna ramilisan la yukhta, melempar omongan dengan lisan itu tidak pernah tidak pernah meleset. Wa rami sahmin qad yukhti'u, terkadang kalau melempar anak panah kadang tidak tepat sasaran, tapi kalau lisan biasanya tepat, mesti kena ya. Lah kalau sudah kena ini bahaya, bahaya. Bahkan umpama sekalipun orang itu salah ya, kita tak boleh membuka aibnya di hadapan orang banyak. Sekalipun orang itu salah ya, sekalipun orang itu salah. Dulu dalam satu penjelasan sebutkan anaknya Abu Jahal apa Abu Lahab itu diolok-olok oleh orang, kata Rasulullah jangan, itu kan bapaknya, dia enggak seperti itu ya, itu Rasulullah. Padahal tahu-tahu jelas anaknya Abu Jahal ya, bapaknya seperti itu memang, tapi kalau dia kan enggak, jangan diolok-olok, apalagi kita enggak tahu ya, apalagi kita belum jelas, apalagi yang diomongkan benar-benar orang baik dikatakan enggak baik ya, itu bahaya nanti, bahaya. Makanya alhamdulillah kita minta supaya kita ini dijaga mulut kita ya, supaya kita ini dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu menyangka hal-hal yang kita belum tahu, yang kita belum jelas, apalagi kita tahu kemudian jelek-jelek, jangan, kita akan diedel-edel besok oleh Allah ya. Besok kejelekan kita akan diedel-edel oleh Allah kalau kita sering membuka kejelekan orang, walaupun yang paling kecil pun akan ditunjukkan oleh Allah besok ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah baik di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang soleh-solehah, ilmu yang barokah, yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.